Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok statistika ingin menjelaskan tentang pengolahan data JNE. Di sini saya ingin memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ardiasa Farhan 1219 1570. Yang kedua ada Deden Ahmad Suganda 1219 1072. Yang ketiga ada Anifa Nur Amin 1219 1081. Yang keempat ada saya sendiri yaitu Muhammad Fadilah 1219 0935. Yang kelima ada Riko Tanadi 1219 0854. Yang keenam ada Sarif Abdullah 1219 0998. Yang ketujuh ada Jainal Saputra 1219 1565. Yang ke-8 ada Arya Chandra 1219 2370. Di sini saya Muhammad Fadilah ingin menjelaskan tentang set pertama yaitu penyajian data dengan grafik. Di sini saya mempunyai data JNE sebanyak 40 data. Di sini saya mendapatkan data JNE itu dari agen Ciledug. Dan di sini saya tampilkan data yang saya dapatkan sebanyak 40. Sini sudah saya jumlahkan juga. Oke. Dan sini saya sudah grafikkan. Ini adalah diagram batang data JNE. Dan ini adalah diagram garis data JNE. Ini diagram batangnya. Ini diagram garisnya yang sudah saya kelola. Terus di sini saya sudah urutkan data JNE-nya sampai 40 data, sampai 40 buah data yang sudah saya urutkan. Sini saya sudah cari batas bawah kelasnya 1, batas atas kelasnya 98, tepi bawah kelas yaitu 1 dikurang 0,5 yaitu hasilnya 0,5. Tepi atas kelas 98 ditambah 0,5 hasilnya 98,5. Kelas intervalnya 98,5 dikurang 0,5 hasilnya 98. Midpointnya itu 98 ini dibagi 2 hasilnya 49. Range-nya itu X max dikurang X min 98. Jadi data terbesar saya adalah 98 dan data terkecilnya adalah 1. Totalnya adalah 97. Di sini adalah rumus storage. Rumus storage adalah 1 plus 33,3 log N. 1 plus 33,3 log N-nya itu ada juga data saya adalah 40. Jadi 1 plus 33,3 1,6. Jadi 1 tambah 5,39 sama dengan 6,32. Interval adalah R kurang K. R bagi K maksudnya. Yaitu 97 dikurang 6,3. Jadi range bagi storage K yaitu 97 dibagi 6,32 hasilnya 15,3. Di sini sudah saya jelaskan. Dari kelas 1 sampai 6 itu ada 5, 10, 15, 20, 25, 26. Di sini ada 26. Kelas 17 sampai 33 itu ada 6. Kelas 34 sampai 51 ada 4. Kelas 52 sampai 69 itu 0. Gak ada di data saya karena gak ada. Kelas 70 sampai 83 itu 1, hanya 1. Hanya 1, 70. Dan kelas 84 sampai 100 yaitu 2.
Oke, frekuensinya di sini ada 26 6 4 0 1 2. Midpointnya 8,5 25,5 42,5 60,5 78,5 92,5 nilai tengahnya. Dan VR kumulatifnya frekuensi kumulatifnya 26 32 36 36 37 39. Frekuensi relatifnya 65,65%, 15%, 10%, 2%, 5%, dan ini totalnya sudah saya rumuskan. Ini juga semua ini nilai kecilnya sudah saya rumuskan, ini nilai terbesarnya sudah saya rumuskan. Semua sudah saya rumuskan. Terus ini adalah diagram histogramnya ya, sudah saya diagramkan dengan hasil segini kumulatifnya. Ini adalah bin itu batas atas, jadi saya pisahkan 1 sampai sampai 100. Sekian penjelasan dari saya bagian penyajian data dengan grafik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Fadila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Chandra Hadi Kusuma, dan saya 12 19 370. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang ukuran pusat data belum dikelompokkan. Nah, yang pertama di sini ada data yang sudah yang belum diurutkan dan sudah diurutkan. Nanti banyak data ini didapat dari banyaknya data, lalu yang jumlah data ini dapat dari jumlah keseluruhan data. Lalu rata-rata hitung ini dapat dari n angka x data 1 x1 data 1 sampai ke 40. Nah, data ini dari data 1 sampai ke 40 ini dikalikan, lalu hasilnya ini. Setelah itu dikali banyak data, hasilnya seperti ini. Di nomor 3 ini ada rata-rata harmonis. Terus rata-rata harmonis n sigma 1 dibanding data. Di sini ada banyak data, lalu di sini didapat dari jumlah data, tetapi dari data 1 ke 40 itu dikali sama seperti mencari yang ini rata-rata ukuran. Jika sudah 40 dibagi dengan hasilnya, dan sini ada median. Nah, di mediannya kan jumlah data kita ada 40, maka dicari nilai tengahnya itu 20. Lalu 1/2 dikali x, ini data, lalu dimasukkan ke sini 1/2 dikali x 20 tambah 1. Nah, hasilnya mediannya 6. Lalu di sini ada kuartil. Nah, di sini yang dicari kan kuartil 1 sampai 3. Jadi rumus kuartil ini dikali n ditambah 1 dibagi 4
Nah, I-nya ini sesuai dengan kuartil yang kita cari. Kalau misalnya kita mencari kuartil 5, maka di sini 5. Karena di sini kita mencari 1, maka di sini kita taruh 1 kali banyak data tambah 1 dibagi 4. Nah, sini diubah menjadi data X 10,25. Nah, di sini kita pecahkan X 10 tambah 0,25. Lalu di sini ada jangkauan data. Nah, jangkauan data ini cari di bawah ini, data 11 itu 3, yang 10 kan 2. Nah, baru dijumlahkan. Nah, sama yang untuk kuartil 2 dan 3 cara menghitungnya. Hanya beda di I-nya saja, karena ini mencari kuartil 2 dan ini mencari kuartil 3. Lalu ada desil. Di sini desil hampir sama dengan mencari kuartil, hanya beda di baginya saja. Kan kalau kuartil itu dibagi 4, desilnya itu rumusnya dibagi 10. Di sini 1 dikali jumlah data 40 ditambah 1 dibagi 10. Nah, jika sudah diubah jadi 4,1 akan dipecahkan lagi X4 tambah 0,1. Nah, lalu kita cari jangkauan datanya. Nah, ini data ke 5 dan 4. Di sini data 5 2 dan 4 2. Lalu kita masukkan di sini, baru kita jumlahkan. Yang desil 2 dan 3 sama, hanya beda di ini aja. Nah, di presentil sini untuk mencari presentil itu I dikali N dikurang 1 bagi 100. Di sini kita cari presentil 1 sampai presentil 3. Nah, yang pertama ini presentil 1, itunya 1 dikali jumlah data tambah 1 bagi 100. Nah, diubah lagi menjadi data X0 tambah 0,41. Sini jangkauan data. Jangkauan data ini bisa dilihat di data yang kita punya. Yang 1 data ke 1 itu 1. Nah, yang 0 kan data kita dimulai dari 1, maka data 0 itu 0. Nah, seperti itu. Ini dijumlahkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Saputra Ritonga dengan NIM 12 19 15 65. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh tugas kami bagian nomor 3. Mana tadi? Nah, sini saya akan menjelaskan tentang ukuran gejala pusat data yang sudah dikelompokkan. Kami di sini perhitungan banyak data sebesar 40. Q max-nya 98, Q min-nya 1, rex-nya 97 dan kelas 6,286797971. Intervalnya sebesar 15,4291158125 dengan 15. Kelas kami
1 sampai 10, 17, 33, 34,5 sampai 51, 52 sampai 69, 70 sampai 83, 84 sampai 100. Nah, di sini topik kelas ini ini 0,5 diambil dari 1, di belakang dari 1 0,5, 10,5, 16,5, 35,5. Nah, frekuensinya 31, 6, 4, 0, 1, dua. Ini 8,5, 25,5, 42,5, 60,5, 8,5, 2,5. Ini dapatnya ini dari frekuensinya ini dari ini. Dari sini. Nah, setelah itu FV dikali MI 31 dikali 8,5, jauh hasilnya ini 6 dikali 2,5, hasilnya ini, dan seterusnya. Setelah itu kita masuk bagian 1, rata-rata hitung. Diketahui sigma FV dikali FI sama dengan 850. FV-nya, frekuensinya sama dengan 44. Jawabannya X sama dengan sigma FI dikali MI per FV dikali X sama dengan 850 per 44. Hasilnya 19,32. Nah, kita masuk bagian nomor 2, median. Median diketahui N per 2 sama dengan 42 per 2 sama dengan 22, berada di kelas 3. Ini maksudnya N per 2 ini jumlah dari frekuensinya. Di sini ada jumlahnya 44. Berarti di sini 44 per 2 sama dengan 22. Berada di kelas 3. LM-nya dapat dari berada di kelas 3. Nah, kita lihat di sini ini berada di kelas 3, 3,5. 33,5. Nah, sigma F-nya ini kita lihat dari sini. Sebelum berada di kelas 3 ini, 31 ditambah 6. Hasilnya 37. FM-nya ini sama dengan, kita lihat dari berada di kelas ketiga. Nah, ini berada di kelas ketiga. Kita lihat di sini frekuensinya berada di kelas 3. Ada 4. Nah, C ini nilainya 10. Tetap mau apa, mau median, mau modus, mau kuartil, mau desil, mau persentil, tetap nilainya 10. Ini nggak bisa kita ubah-ubah karena ini dari pusatnya. Jawabannya LM ditambah N per 2 dikurang sigma F per FM dikali C. 33,5 ditambah 22 kurang 37 dikali 10 per 4. Nah,
Setelah itu hasilnya ini. 33,5 ditambah ini hasil dari sini, ini kita apa dulu? Kita kurang 22 dikurang 37 dibagi 4, setelah itu baru dikali 10. Hasilnya min 37,5. Setelah itu kita jumlahkan 33,5 ditambah min 37,5. Hasilnya min 4. Yang ditanya median. Nah, kita masuk bagian nomor 3, yaitu tentang modus. Modus ini diketahui L mod sama dengan 16,5. Berada di kelas 3. Nah, D1 ini 6 dikurang 31 sama dengan min 25. 6 D2 sama dengan 6 dikurang 4 sama dengan 2. Nah, ini nilai dari ini dapatnya dari sini. Dari sini ini. Ini yang ditanya tadi kan berada di kelas 3, berarti ini sebelum kelas 3 6 dikurang 31, 6 dikurang 4. Nah, hasilnya 6 dikurang 31 hasilnya min 25. 6 dikurang 4 hasilnya 2. Nah, jawabannya jawab sama dengan LMO ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C sama dengan 16,5 ditambah min 25 per min 25 ditambah 2 dikali 10. Hasilnya 16,5 ditambah 10,8. Hasilnya 27,3. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 4, yaitu kuartil. Kuartil ini in per 4 sama dengan 1 dalam kurung 44 per 4 sama dengan 11. Berada di kelas 2. LQ nya berarti 17. Kenapa dapat 17? Karena kita berada di kelas 2. Nah, berada di kelas 2 berarti ini kelas 2 17. Setelah itu dikurang 0,5 sama dengan 16,5. Sigma F nya dapat dari ini, di sini. Ini dari frekuensi pertama, kelas pertama. Nah, FQ-nya kan ditanya berada di kelas K2. Nah, berada di kelas 2 itu ada 6. Nah, C-nya tetap 10. Yang ditanya Q kuartil 1. Jawabannya QE sama dengan LQ ditambah in per 4 dikurang sigma F dikali C per FQ. Q1 sama dengan 16,5 ditambah 11 kurang 31 dikali 6 per dikali 10 per 6 sama dengan 16,5 ditambah min 33,3. Hasilnya 16,8. Nah, kedua diketahui in per 4 sama dengan 2. 44 per 4 sama dengan 22. Berada di kelas ketiga.
LQ 34 dikurang 0,5 sama dengan 33,5. Sigma F sama dengan 31 tambah 6 sama dengan 37. FQ-nya 4 karena dia berada di kelas ketiga 4. C-nya tetap. Ditanya Q2, jawab. Q1 sama dengan LQ ditambah in per 4 dikurang sigma F dikali C per FQ. Yang ditanya Q2. Q2 sama dengan 33,5 ditambah 22 dikurang 37 dikali 10 per 4 sama dengan 33,5 ditambah min 37,5, hasilnya min 4. Diketahui bagian nomor 3. Diketahui in per 4 sama dengan 3 dalam kurung 4 per 4 sama dengan 33 berada di kelas 4. LQ 52 dikurang 0,5 sama dengan 51,5. Sigma F sama dengan 31 tambah 6 tambah 4 sama dengan 41. FQ-nya 0. C ini nilai C ini tetap. Ditanya Q3, dijawab. Q1 sama dengan LQ ditambah in per 4 dikurang sigma F dikali C per FQ. Q3 sama dengan 51,5 ditambah 33 kurang 41 dikali 10 per 0 sama dengan 51,5 ditambah 0 sama dengan 51,5. Sekarang kita masuk bagian nomor 5. Diketahui kita masuk bagian desil. In per 10. Ini in per 10 ini tetap. Dari contoh juga ini 1 per 1 dikali 4 per 10 sama dengan 4,4 berada di kelas 2. LD sama dengan 17 kurang 0,5 sama dengan 16,5. Sigma F-nya sama dengan 31, FD-nya sama dengan 6, C-nya tetap 10. Ditanya D1 ya. Nah, jawabannya DI sama dengan LD tambah in per 10 dikurang sigma F dikali C per FD. D1 sama dengan 16,5 ditambah 4,4 dikurang 31 dikali 10 per 11. Nah, jawabannya 16,5 ditambah min 44,3. Hasilnya min 27,8. Ini diketahui in per 10 sama dengan 2 dikali 44 per 10 sama dengan 8,8. Berada di kelas 2 juga. LD 17 kurang 0,5 sama dengan 16,5. Sigma F sama dengan 31. FD-nya 6, C-nya 10. Ditanya D2. Jawab D1 DI disama dengan LD tambah in per 10 dikurang sigma F dikali C per FD. D2 16,5 ditambah 8,8 dikurang 31 dikali 10 per 10. 16,5 ditambah min 37. Hasilnya 20,5.
Diketahui in per 10 sama dengan 3 dikali 44 per 10 sama dengan 13,2 berada di kelas 2. LD nya 17 dikurang 0,5 sama dengan 16,5. Sigma F nya sama dengan 31, FD nya sama dengan 6, C nya sama dengan 10. Ditanya D3, DI sama dengan LD tambah in per 10 dikurang sigma F dikali C per D. D3 16,5 ditambah 13,2 dikurang 31 dikali 10 per 11. Hasilnya 16,5 ditambah 29,6, hasilnya 13,1. Sekarang nomor 6, persentil. Persentil ini diketahui in per 11 sama dengan 1 dikali 44 per 100 sama dengan 0,4 berada di kelas 1. 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5. Sigma F nya 0, FV nya 31, C nya 10. Ditanya P1, jawabannya VI sama dengan LP ditambah in per 100 dikurang sigma F dikali C per FE. FV P1 sama dengan 0,5 ditambah 0,4 dikurang 0 sama dengan dikali 10 per 31. 0,5 ditambah 0,14 sama dengan 0,64. Diketahui in per 100 sama dengan 10 kali 44 per 100 sama dengan 4,4 berada di kelas 2. LV nya sama dengan 17 kurang 0,5 sama dengan 12,5. Sigma F nya 2, FV nya 6, C nya 10. Ditanya P10, VI sama dengan LV ditambah in per 100 dikurang sigma F dikali C per FP. P10 sama dengan 16,5 ditambah 4,4 dikurang 2 dikali 10 per 6 sama dengan 16,5 tambah 4, hasilnya 20,5. Diketahui in per 100 sama dengan 90 dikali 44 per 100 sama dengan 39,6 berada di kelas 4. LV sama dengan 52 kurang 0,5 sama dengan 51,5. Sigma F nya 2 tambah 6 tambah 10 hasilnya 18. FV nya 0, C nya tetap nilai 10. Yang ditanya P90, jawabannya PI sama dengan LP ditambah in per 100 dikurang sigma F dikali C per FP sama dengan P90 sama dengan 51,5 tambah 39,6 dikurang 18 dikali 10 per 0 sama dengan 51,5 tambah 0 hasilnya 51,5. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadila. Di sini saya ingin meneruskan materi tentang ukuran penyebaran data yang ada di sheet ke-5. Di sini saya sudah ada data JNE yang berkelompok ya. Saya mempunyai 40 data. Ini data JNE yang sudah saya kelompokkan. Dan sini ada totalnya. Sini ada total. Saya sudah pakai rumuskan SL. Dan di sebelah kanan sini saya mempunyai data JNE yang
asli yang tidak dikelompokkan, yang utuh, yang asli dari pihak agen DNA-nya. Dan sini juga sudah saya rumuskan di Excel. Oke, berikut saya ingin mencari simpang rata-rata mean deviation. Sini sudah saya rumuskan juga dari X max-nya ini, range-nya ini, X max-nya itu adalah nilai yang terbesar saya. Nilai terbesar saya di sini adalah 98. Di sini 98 nilai terbesar saya, dan nilai terkecil saya adalah 1. Jadi 98 kurang 1 adalah 97. Di sini 700 adalah total dari data saya. Totalnya 700. Dan 40 adalah jumlah data saya. Jumlah data saya adalah 40. Oke. Dan hasilnya segini. Saya sudah rumuskan. Di sini adalah X hasil dari segini. X kurang X hasil dari yang ini. Hasil dari ini saya pindahkan di sini. Dan X yang ini hasil dari sini. Dari sini saya pindahkan ke sini. Oke. Sini adalah data tidak berkelompok kuartil Q1, kuartil Q3. Kuartil Q1 ini saya dapatkan dari bagian kedua. Kuartil Q1 yang data belum dikelompokkan ya. Data tidak dikelompokkan. Q1-nya adalah 2,5. Q3-nya adalah 24,7. P1-nya adalah 0,41. P3-nya 1,23. Oke. Di sini adalah data berkelompok. Data berkelompok saya ambil dari bagian ketiga. Nah, dari sini saya ambil. Saya ambil dari sini, yaitu yang dicarinya adalah Q1-nya, kuartil 1 yang data berkelompok adalah min 16,8. Saya taruh di sini. Dan Q3-nya adalah 51,5. Saya taruh sini. Dan P-nya adalah persentilnya. Persentilnya adalah persentil 1 itu 0,64, saya taruh di sini. Dan persentil 90 51,5 saya taruh di sini. Oke, berikut saya akan mencari data simpang kata-katanya. Simpang kata-katanya itu 1 dibagi 40 data, jumlah data saya, dikali ini X min X sama dengan segini. Saya sudah rumuskan di Excel 20,06665 atau dibulatkan menjadi 20,0667. Yang kedua saya cari variansi. Variansi yaitu 1 dibagi N itu jumlah data saya, dikurang 1 dikali yang ini ya. Yang ini saya ambil, yaitu jadi 39, 40 dikurang 1, 39 dikali yang ini. Hasilnya adalah, sudah saya rumuskan seperti ini. Hasilnya adalah 617,65. Berikut saya cari lagi simpang bakunya. Ini adalah akar dari sini. Ini saya genapin ya. Sebenarnya saya genapin ini, belum genapin. Hasilnya genap dari sini adalah segini. Akar dari 617,65 adalah 24,85. Lanjut, saya cari jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil itu Q3 dikurang Q1. 1/2 Q3 dikurang Q1. Q1-nya adalah yang ini, yang tidak dikelompokkan ya, yang ini. Q3 ya, Q3-nya yang ini dan Q1-nya yang ini. Jadi 24,7 dikurang 2,5 sama dengan
1/2 dikali 22,2. Hasilnya segini, saya sudah rumuskan ya. Hasilnya 11,1. Oke, terus saya cari jangkauan persentilnya. Jangkauan persentil itu rumusnya P3 dikurang P1. P3 yang ini dikurang P1. P3 nya 1,23 dikurang 0,41. Saya sudah rumuskan di sini. Hasilnya adalah 0,82. Baik. Dan berikutnya saya nyari simpang rata-rata yang data berkelompok. Sini agak sedikit berbeda ya rumusnya. Sini ada sigma F. Sigma F sama dengan sigma frekuensi saya adalah 40 juga. Jadi data saya 40 dan sigma frekuensi saya adalah 40 juga. Jadi 1/40 dikali ini adalah yang di sini. Di sini saya ambil totalnya adalah segini. Total adalah 24088,3. Sudah saya rumuskan ya sekarang. Dan variansinya juga sama. 1/n min 1/n dikurang 1 sigma f x kurang x. Jadi yang ini ya. Jadi 40 kurang 1 39 dikali, jadi 40 kali ini dulu. 40 dikali ini hasilnya segini. Hasilnya 963531. Jadi 1/39 dikali 963531. Jadi hasilnya sudah saya rumuskan di Excel. Hasilnya adalah 24705,9. Yang kedua, saya cari simpang baku. Simpang baku dari hasil variansinya. Hasil variansi adalah segini. Jadi akarnya adalah, ini saya sudah buatkan ya. Jadi saya sudah buatkan jadi 24706. Saya sudah buatkan. Jadi 24706 akarnya adalah 1,7,181. Lanjut ke jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil dari data berkelompok. Jadi data berkelompok ada data yang ini ya. Data yang ini. Jadi Q3 nya adalah 51,5 dikurang Q1 nya adalah min 16,8 sama dengan 1,2 dikali 58,3. Hasilnya 34,15. Saya sudah rumuskan di SL. Dan jangkauan persentil 490 P90 dikurang P1. P90 yang ini 51,1 dan P1 nya adalah yang ini 0,64. Hasilnya adalah saya sudah rumuskan di SL, yaitu 50,86. Sekian penjelasan saya tentang materi yang kelima, tentang materi ukuran penyebaran data, simpang rata-rata, standar deviasi, jangkauan kuartil, dan jangkauan persentil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Tanadi. NIM saya 1294. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok statistika, yaitu bagian kelima, ukuran penyebaran data kedua, pengiringan, peluncingan, dan distribusi data. Yang pertama sini ada tabel, yaitu ada hari. Harinya ini 1 sampai 40 hari. Kemudian di sini sudah ada datanya yang X. Datanya yang X ini sudah sampai 40. Kita ambilin dari JN. Kemudian ada X sama dengan min X, yaitu di mana rumusnya B9 data ini kita kurangi 23,737 yang mendapatkan hasil 1937 dan seterusnya. Kemudian di sini ada X min X, yaitu pangkat 5, di mana di sini untuk rumusnya itu yaitu C9 data yang sebelumnya itu kita dikali 2, jadi mendapatkan hasil 375,197. Dan kemudian yang ini
cuma pangkat 3, jadi data yang C9 ini kita kalikan 3 kali, jadinya mendapatkan hasil 72,67,56. Dan yang ini pangkat 4, yaitu mendapatkan hasil 14073. Dan sini sudah ada kolom, yaitu caranya kita buka data, kemudian klik data analisis, dan di sini kita pilih descript static. Oke, kita pilih. Ini sih datanya kita copy ya, datanya itu. Jadi sini dia data range-nya itu kita copy sampai bawah, kemudian di sini klik kolom sama output range. Nah, kemudian nanti mendapatkan hasil seperti yang di kotak ini. Dan untuk yang bawah, maka sweetness yaitu kenapa miring kanan, karena A3 lebih sama dengan 0, A3 lebih dari 0. Dan untuk toys-nya itu mendapatkan Q2 sama dengan dikurang min 3, maka A3 sama dengan min 1. Dan untuk yang bawah ini X sama dengan sigma bagi N sama dengan 740. 700 dari mana sih? 700 itu dari data kita dibagi 40 hari, jadi mendapatkan hasil 17,5. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Saputra Ritonga dengan NIM 121911565. Di sini saya akan menjelaskan contoh nomor 6 tentang angka indeks tertimbang dan tidak tertimbang. Di sini harinya tanggal data JNE-nya, pendapatannya, kuantitinya. Di sini tanggalnya 1 Oktober 2020, pendapatannya Rp40.000, kuantitinya 4. Di sini tanggal 10 November 2020, pendapatannya 75.000 dan kuantitinya 98. Ini harinya, ini data kami dari hari pertama sampai ke 40. Nah, angka indeks tidak tertimbang. Pertama, angka indeks sederhana relatif harga. IT 0,O sama dengan PT per PO dikali 100%. Rumusnya ini rumus. Nah, setelah itu jawabannya ini. I 30,1 sama dengan. Nah, di sini rumusnya PT per PO. Nah, di sini PT, nah ini 40.000 dan PO-nya 75.000 dikali 100%. Hasilnya ini 53,333333. Jadi dibulatkan menjadi sama dengan 53%. Kita mengalami penurunan sebesar 47%. Nah, yang kedua, angka indeks sederhana relatif kuantitas. IT dengan rumus IT, O sama dengan QT per QO dikali
100%. Jawabannya I 30,1 sama dengan, nah ini yang ditanya QT. QT ini dimaksud dengan kuantitinya. Berarti kuantitinya ini yang 44. Nah, kuantitinya 4. Nah, QO nya 98 dikali 100%. Nah, setelah itu sama dengan, nah kita kali dulu 400, baru kita bagi 98, hasilnya segini. Terus kita bulatkan menjadi 4%. Nah, kita mengalami penurunan sebesar 96%. Kita masuk ke nomor 3. Angka indeks sederhana harga agregatif. IT, 0 sama dengan sigma PT per sigma VO dikali 100%. Jawabannya I 30,1 sama dengan, nah di sini yang ditanya PT per VO, berarti 40 ditambah 75 dikali 100% sama dengan 115.000 dikali 100%, hasilnya 115.000%. Nah, kita di bagian nomor 3 ini mengalami kenaikan sebesar 15%. Kalau di bagian nomor 1, bagian nomor 2 kita mengalami penurunan. Tapi kalau di bagian nomor 3 kita mengalami kenaikan sebesar 15%. Nah, kita masuk ke bagian bagian 4, yaitu tentang angka indeks sederhana kuantitas agregatif. Dengan rumus IT, 0 sama dengan sigma QT per sigma QO dikali 100%. Nah, setelah itu I 30,1 sama dengan, nah di sini yang diminta ini angka indeks sederhana kuantitas agregatif, yang dimana rumusnya di sini ditanya QT per QO, berarti QT nya 4 ditambah 98 dikali 100%, hasilnya 102 dikali 100% sama dengan 102%. Sama dengan 102%. Kita di bagian nomor 4 juga kita mengalami kenaikan sebesar 2%. Nah, kita masuk ke bagian nomor 5, di mana di sini ditanya angka indeks sederhana harga rata-rata relatif. Nah, ini dengan rumus IT, 0 sama dengan 1 per N sigma dalam kurung PT dikali 100% per PO. Jawabannya 1,30 I 30,1 sama dengan 1/2 di dalam kurung 40.000 per 50.000 dikali 100%. Kan yang ditanya di sini PT per PO, berarti di sini 40
per 75.000 dikali 100%. Nah, sama dengan 1/2 dikali 53%. 53% ini hasil dari 40 per 75.000 dikali 100%, yaitu hasilnya 53%. Setelah itu kita bagikan 1 dikali 53% dibagi 2, hasilnya 26,5%. Kita bulatkan menjadi 27%. Nah, di sini di bagian nomor 5 ini di mana kita mengalami penurunan sebesar 73%. Nah, kita masuk ke bagian 6. Di sini yang ditanya angka indeks sederhana kuantitas rata-rata relatif. Rumusnya IT,O sama dengan 1/N dengan sigma dalam kurung QT per QO dikali 100%. Nah, jawabannya I30,1 sama dengan 1/2 dikali 1/2 dibagi 4 dikali 100% dibagi 98% sama dengan 1/2. Ini di 4% ini hasil dari penjumlahan dari sini. 4 dikali 100 dibagi 98 hasilnya 4%. Nah, setelah itu kita bagikan 1 dikali 4% dibagi 2, hasilnya 2%. Kita mengalami penurunan sebesar 98%. Nah, setelah itu kita masuk ke angka indeks tertimbang. Tadi 1 sampai 6 itu tentang angka indeks tidak tertimbang. Sekarang kita masuk angka indeks tertimbang. Bagian A, indeks harga agregatif tertimbang. Yang ditanya satu ini indeks last price, dimana dengan rumus L sama dengan sigma PT QO per sigma PO QO dikali 100% sama dengan PT nya adalah 40.000 dikali 4 dikali 100%, 75 per 75.000 dikali 4%, hasilnya 160.000 dikali 100% per 300%, 160.000 dikali 100% per 300.000 sama dengan hasilnya 53,33%. Kita bulatkan menjadi 53%. Pertanyaan nomor 2 yaitu indeks pasce, di mana L sama dengan sigma PT per PO QT per QT dikali 100% sama dengan 75.000 dikali 98 dikali 100% per 40.000 dikali 98% per 40.000 dikali 98 sama dengan
7.350.000 dikali 100% per 3.920.000 sama dengan 187,5 kita bulatkan menjadi 188%. Nah, kita masuk ke bagian B, di mana di sini tanya tentang indeks produksi agregatif tertimbang, di mana L sama dengan sigma PO per PO QT per QO dikali 100% sama dengan, nah di sini ditanya indeks produksi agregatif tertimbang. Nah, di sini PO per PO. Nah, berarti kita samakan aja ini 40 dikali 4 dikali 100% per 40.000 dikali 98 sama dengan 160.000 dikali 100% per 3.920.000. Hasilnya 4,081%. Kita jadikan menjadi 408%. Nah, bagian 2 ini juga sama, tapi bedanya ini sigmanya, ini bedanya. Ini kan PT QT per PT QO, sedangkan di sini PO QT per PO QO. Nah, di sini berarti 75.000 dikali 98 dikali 100% per 75.000 dikali 4. Hasilnya 7.350.000 dikali 100% per 300.000 sama dengan 2.450 sama dengan 24,5%. Kita jadikan menjadi 25%. Nah, kita masuk ke bagian C. Di sini dimana ditanya variasi dari indeks harga tertimbang. Sini ditanya tentang indeks Fischer. Di sini I L sama dengan plus L harga dikali V harga sama dengan plus 53% dikali 188%. Ini nilai dari ini dari sini hasil dari contoh nomor bagian A, di mana di sini ditanya tentang indeks harga agregatif tertimbang. Nah, di sini hasilnya 53%. Ini kita pindahkan aja ke sini tentang ke L harga dikali P harga. Nah, 53% dikali 188%. 180% ini juga ini bagian B-nya. Bagian indeks Fischer-nya. Nah, setelah itu hasilnya 99,6%, kita jadikan menjadi 100%. Bagian B ini indeks Drowsy. Ini sama dari yang ini, dari contoh bagian nomor contoh A. Tapi ini bedanya, ini ada L sama dengan 1/2. Di sini dikali, tapi kalau bagian B dijumlahkan. L harga ditambah P harga sama dengan 1/2 dalam kurung 53% ditambah 188%. Tutup kurung
sama dengan 1/2 241%. Berarti kita bagikan aja hasilnya 120,5%, kita jadikan menjadi 121%. Sekarang kita ke bagian D, di mana bagian D ini menanyakan tentang variasi dari indeks produksi tertimbang. Bagian A ini indeks Pfister ini juga sama kayak bagian C nya tadi, variasi dari indeks harga tertimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Ahmad Suganda. NIM saya 121911072. Ini saya akan menjelaskan tentang bagian 7, yaitu regresi toleransi sederhana. Ini di sini udah ada JNE, Y, tangga X, itu berat, terus quantity tanda Y adalah jumlah banyaknya barang, YX itu ini X kali Y 1 kali 4 X Y2 1 kali 4 kali 4 ini X2 1 kali 1 Y2 Y kali Y 4 kali 4 sama yang bawahnya juga. Terus ke data analisis oke, ini dari data yang ini, dari data Y di blok semua ke bawah. Terus yang ini dari data X blok semua juga. Nanti kalau kita semua tinggal tentang ini. Oke, lalu hasilnya seperti ini, menimbulkan minimal problemnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarif Abdullah. NIM saya 121909998. Di sini saya akan menjelaskan yang ke-8, yaitu tentang analisa data berkala dengan metode semi Alford. Nomor 1 sampai 40 itu adalah data kita. Data anggota kita 1 sampai 40. Sedangkan tanggal itu dari agen JNE-nya langsung. Sedangkan quantity ini adalah banyaknya barang, dan weight ini adalah beratnya barang. Sedangkan semi total dapat 203 ini dari sum C7 sampai C26. Semi Alford ini 203 dibagi 20 hasilnya 10,15. Dan 497 ini dari sum 27 sampai C46, hasilnya 497 dibagi 20 sama dengan 24,85. Di sini kita akan menjelaskan tren awal bulan. Y1 dan X1 itu adalah rumus 4 ini data dari tengah, 20 dibagi 2 berarti 10 dengan 10, itu data awal. Hasilnya dari 10/15, 10,15. X2 dan Y2 itu rumus 70 dari data yang kedua, dari data 49,7 diambil nilai tengah 70. 24
itu dari 47 dibagi 20, hasilnya 24,85. Di sini B 2 dikurangin B Y2 dikurangin Y1 per N, hasilnya digabung 24,8 hasil yang tadi bawah dikurangi 10,15 per 20, hasilnya 0,735. Y1 sama dengan A0 tambah BX, itu adalah rumus. 10,15 sama dengan A0 tambah 0,735 per 4. 4 ini yaitu nilai tengah dari 203. A sama dengan 10,15 diambil 2,94, hasilnya 7,21. Y2 sama dengan A0 tambah BX 24,85 itu dari yang bawah tadi 497 bagi 20. 70 itu dari hasil tengah yang 497. A sama dengan 24,85 diambil 51,45, hasilnya min 26,55. Y1 sama dengan A0 tambah BX, hasilnya 7,945X. Itu metode yang ke-8 dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aldian Syaffarhan dengan NIM 12191570 akan menjelaskan tentang perbandingan pendapatan per harian dari JNE. Dengan lebih jelasnya saya akan menjelaskan sheet 9 yang berarti judulnya adalah analisa data berkala dengan metode moving average. Yang pertama kita lakukan adalah tentunya mencari data dari sumbernya langsung, yaitu kita mendatangi ke cabang JNE-nya. Cabang JNE di mana saja, tapi kami memilih dekat dengan kampus, yaitu di daerah Ciledug. Yang kami minta adalah per hari datanya itu ada berapa banyak yang dia dapat barang per hari dan juga pendapatan. Karena di situ ada ratusan barang yang dia dapat per hari, jadi kami hanya menyimpulkan, hanya mengambil beberapa saja. Misalnya dari 100 atau 500 barang per hari. Jadi kami hanya mengambil misalkan 1 sampai 10 range-nya. Untuk memudahkan kita menghitung pendapatannya. Nah, lalu yang pertama adalah kita buat rata-rata bergerak sederhana. Rata-rata bergerak ini adalah jumlah pendapatan yang didapat selama 3 hari. Nah, yang pertama kali kita bikin adalah kolom hari. Kolom harinya ini ada 40. Kenapa? Karena data yang kita bikin ini jumlahnya ada 40. Lalu di pendapatannya selanjutnya kita bikin kolom pendapatan. Kolom pendapatannya ini sudah kita hitung ya per harinya. Enggak semuanya kita masukin, hanya beberapa saja. Jadi di sini ada 40.000, 111.000, 9.000, 25.000, 350.000. Lalu di sampingnya lagi ada kolom jumlah bergerak selama 3 hari. Jumlah bergerak selama 3 hari ini adalah hasil
hasil pendapatan selama 3 hari. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah rumus Excel-nya sum di C7 atau pendapatan hari pertama itu 40.000 dihitung sampai C9 dan hasilnya adalah ini 160.000. Berarti pendapatan bergerak selama 3 harinya adalah 160.000. Lalu di bawahnya pun sama. Di sini dihitungnya mulai dari C8. Jadi berangsur-angsur berawal dari C7 ke C9, tetapi dimulainya kembali dari C8 ke C10. Jadi seperti itu untuk mengisi di kolom ini. Sumnya sama rumusnya. C8 dijumlahkan sampai C10. Hasilnya 145.000. Lalu di sampingnya lagi ada rata-rata bergerak selama 3 hari. Rata-rata bergerak selama 3 hari ini adalah hasil penghitungan atau pembagian dari jumlah bergerak selama 3 hari ini. Misalkan di sini hasilnya didapatkan dari D8 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena interval hariannya itu 3. Jadi 3 hari. Jadi dibaginya 3. Misalnya 160.000 dibagi 3 hasilnya ini 53.333,33. Jadi rata-rata bergerak pendapatannya per 3 hari itu adalah 53.000. Yang di bawahnya pun sama. Dia menggunakan rumus average D9, ini D9-nya, dibagi 3. Jadi rata-rata pendapatan per 3 harinya, per 3 hari dari 145.000 ini adalah 48.300. Dan seterusnya pun sama seperti itu di rata-rata bergerak per hari. Lalu kita lanjut ke moving average-nya. Moving average-nya ini kita hanya perlu menginput di data analisis. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah menuju data, lalu ke data analisis. Sebentar, maaf. Lalu di sini cari moving average. Nah, di sini ya, tepat di bawah histogram, di atas random number generation. Ini moving average-nya. Kita klik OK. Kita input range. Input range-nya kita input yang pendapatan. Ini. Kita input sampai kita blok sampai bawah. Dia akan mengikuti dengan sendirinya. Nah, intervalnya yang tadi saya jelaskan, intervalnya itu 3 hari karena ini kita menghitung rata-rata pendapatan per 3 hari. Jadi kita sini tulis 3. Nah, output range-nya ini untuk mengeluarkan tabelnya juga. Dan juga ntar nanti ada tabel data dari moving average-nya. Boleh tinggal klik, misalkan kita mau nempatin di sini di G41. Boleh langsung di situ, nanti langsung muncul di sininya. Lalu pencet, lalu tekan chart output untuk mengeluarkan chartnya. Nah, jika sudah, tinggal klik OK. Nanti kalau udah klik OK akan keluar seperti ini. Dan juga
seperti ini. Pendapatan dan juga rata-rata bergerak per 3 hari. Untuk penjelasannya bisa dilihat di poin 6 adalah value tertingginya. Maksudnya di hari ke-6 value tertingginya 540.000 dan menurun. Dan forecastnya tertingginya adalah di poin 7, itu 350.600. Ini sama seperti di atas, rata-rata bergerak per hari, tetapi karena memakai rumus moving average, jadi dia munculnya di hari ketiga. Karena yang di sini dan di sini itu dihitungnya di hari ketiga ini. Lalu selanjutnya ada rata-rata bergerak tertimbang per 3 hari, JNE. Hal yang pertama kita lakukan adalah sama ya. Yang pasti membuat kolom hari, pendapatan. Cuma ini aja, 2 yang beda. Jumlah rata-rata bergerak tertimbang selama 3 hari. Dan rata-rata bergerak tertimbang per 3 hari. Yang pertama hari kita masukin sampai 40 data. Yang kedua pendapatan. Pendapatannya sama seperti di atas. Kita masukin sesuai data yang kita dapat. Nah, yang di sini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldiansyah Farhan, 12/19/1570. Di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok statistika bagian analisa data berkala dengan metode deret least square. Yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat kolom. Yang pertama kolom judulnya
kita ngambil data JNE, jadi di sini JNE-nya. Lalu di sini ada harinya sampai 21 sampai 40 harinya. Lalu di sini ada kuantitasnya ada bermacam-macam. Kuantitasnya itu adalah jumlah barangnya. Lalu ada di sini nilai X, dan di sini ada nilai X, dan di sini ada nilai X pangkat 2. Yang pertama kali dilakukan adalah menghitung nilai X-nya. Bagaimana cara menghitung nilai X? Yang pertama kali harus dilakukan adalah kita harus tahu jumlah data, berapa banyak data yang kita dapat. Nah, karena di sini ada 40 data, jadi jumlah data ini 40 dikurang 1, lalu dikurang lagi 2. Jadi yang awalnya hanya dikurang 1 dan seterusnya dilanjutkan dengan dikurang 2. Yang tadinya 40 dikurang 1 dulu untuk memulai angka direct tersebut, dikurang 1 jadi minus 39. Nah, seterusnya dikurang 2. Jadi di sini ada minus 37, minus 35, dan seterusnya sampai menyentuh angka minus 1. Nah, setelah angka minus 1 apa? Yaitu kebalikannya dari angka awal lagi, angka positifnya, yaitu dari angka 1 sampai seterusnya. Angka satunya pun sama, ditambahnya bukan tambah 1 tapi tambah 2. Yang itu yang berarti dari 1 langsung loncat ke 3, loncat ke 5, dan loncat ke 7. Nah, seterusnya kita mencari nilai YX. Mencari nilai YX itu bagaimana? Caranya seperti ini. Mencari nilai YX itu adalah kolom D yang berarti ini D8 dikalikan dengan kolom E yang berarti 4 dikali di minus 39, hasilnya adalah minus 156. Sama yang di bawahnya juga, berarti kolom Y dikali dengan kolom X, 12 dikali minus 37, hasilnya minus 444, dan seterusnya pun sama sampai di bawahnya. Nah, dari hari ke-21 nya kita melakukannya juga sama. Kolom D 28 dikalikan kolom E 28, hasilnya 40, karena 40 dikali 1 itu hasilnya tetap 40. Nah, dan seterusnya pun juga sama sampai terakhir di bawah, ada penjumlahannya di bawahnya. Nah, bagaimana cara mencari data kolom X pangkat 2-nya? Di sini sudah ada rumusnya, yaitu E dikali E, yang berarti kolom E ini dikali dengan kolom E sendiri itu, yang berarti E8 dikali E8, yang hasilnya adalah 21 ini dikali ini kali hasilnya ini. Di bawahnya pun juga seterusnya seperti itu, minus 37 dikali minus 37, hasilnya pasti plus karena minus kali minus adalah positif. Di sini hasilnya ada 1369, dan seterusnya pun seperti itu sampai kita menjumlahkan hasilnya. Di sini ada 21.320. Lalu bagaimana mencari persamaan tren linearnya? Yang pertama adalah ada rumus sigma Y per N. Y-nya itu apa? Y-nya itu adalah nilai kuantitasnya, jumlah nilai kuantitas. Di mana kita mencari? Kita mencarinya ada di sini, di hasil penjumlahan kuantitas. Hasilnya adalah 700. Kita masukkan ke sini. Kita input 700 ke sini. Lalu N-nya ini nilai datanya. Ada berapa banyak? Karena data kita ada 40,
berarti di bawah 700 ini adalah 40. Nah, terus bagaimana? Selanjutnya adalah kita 700 dibagi 40 yang hasilnya adalah 17,5. Nah, 17,5 ini adalah nilai tren pada bulan dasar atau bulan awal. Lalu yang kedua, yang itu B, ada sigma YX dan sigma X2. Sigma YX nya ini nilainya kita cari dari hasil penjumlahan dari kolom YX, yaitu ada 7.506. Kita masukkan datanya ke sini. Lalu nilai X pangkat 2 nya ada 21.320. Kita masukkan juga ke sini. Lalu kita bagi 7.506 dibagi 21.320, hasilnya 0,35. 0,35 ini adalah rata-rata pertumbuhan nilai tren setiap bulannya. Lalu ada Y. Y ini sama dengan A0 plus BX, yang dimana A0 nya ini adalah nilai tren pada bulan dasar, BX nya ini adalah rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap bulannya. Berarti 17,5 ditambah 0,35 yang hasilnya adalah 17,9. Nah, itu adalah data berkala atau time series-nya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.